Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Moros Merah Mudik Sumberut, Kecamatan Ramet Kerinci akan dipancarluaskan melalui frekuensi modulasi 99,6 Andalas FM. Selamat malam untuk mitra Andalas. Selamat malam juga untuk pemirsa Andalas Channel. Pada malam hari ini di ajang dialog politik yang bertemakan siapakah pemimpin Kerinci berikutnya. Artinya maksud berikutnya ini di periode 2024-2029 yang seperti kita ketahui bahwasanya pada November 2024 akan digelar pilkada serentak. Nah, untuk malam hari ini kita berbicara tentang pemimpin Kerinci ke depan. Dan ada tiga yang sudah kita hadirkan di studio Andalas. Di antaranya ada Bang Norzal Hadi. Ya, jejak rekam beliau ini cukup panjang ya. Tapi pada malam hari ini beliau selaku akademisi yang juga merupakan konsultan politik. Selamat malam Bang Norzal ya. Selamat malam Bang Norzal. Selamat malam Bung Andi. Assalamualaikum pemirsa Radio Andalas FM 99 FM. Iya, beliau ini semangat ya, masih membara ini Bang Norzal Hadi. Nanti kita akan istilahnya minta pandangan beliau secara objektif, secara netral untuk menatap peta politik Kerinci saat ini dan ke depan. Dan juga di samping Bang Norzal ada Bung Mario Dirgantara yang pada malam hari ini ya sebenarnya beliau juga punya jejak rekam yang panjang yang tidak mungkin kita uraikan ya, karena kita dibatasi durasi waktu yang sebenarnya kita sudah molor. Pada malam hari ini Bang Mario sebagai tim sukses ya buat di sini, tim sukses dari Bang Monadi Morsman. Selamat malam Bang Mario Dirgantara. Selamat malam Bung Andi. Iya, oke. Baik, dan sehat Bang Mario ya? Alhamdulillah. Ya. Berkat doa Bung Andi. Bang Norzal, beliau ini teman kecil saya Bang. Iya. Iya. Sering kami bercengkrama di air gedang. Wah, banyak ceritanya nih sama Bang Mario. Dan juga di samping Bang Mario ada Bung Zikri Ramadan yang pada malam hari ini merupakan seorang aktivis sekaligus mahasiswa. Selamat malam Bung Zikri. Selamat malam Bung Andi dan Iya. Selamat malam untuk pemirsa Radio Andalas FM. Sehat Bung Zikri? Alhamdulillah sehat. Harus semangat ya, seorang aktivis ataupun mahasiswa dia berapi-api tapi terarah gitu. Baik, kita langsung saja, ini saya ke Bang Mario nih, karena posisi Bang Mario berada di tengah, yang di tengah ini yang diambil. Iya. Bang Mario, kita ingin tahu ya, dan juga masyarakat ataupun pemirsa, sejauh mana keseriusan Bang Monadi untuk berkompetisi ya, ataupun sekaligus ingin meraih impian, mewujudkan impian masyarakat Kerinci sebagai Bupati Kerinci 2024-2029. Ini keseriusannya dulu nih Bang Mario, sejauh mana nih keseriusan? Oke, alhamdulillah kalau untuk keseriusan hingga saat ini tentu sudah sangat serius, karena memulai untuk pilkada 2024 ini kami sudah mulai dari tahun 2022, bahkan jauh sebelum itu juga sudah memulai. Kalau kita tarik mundur jauh ke belakang, malahan dari tahun 2015 Ya. itu sudah mulai menunjukkan. Maka untuk menjelang 30 hari menjelang pendaftaran ini, tentu semua tim sudah siap, ornamen yang dibutuhkan juga sudah clear. Jadi kita sebenarnya tinggal menunggu hari H saja untuk perang sebenarnya. Kalau saat ini seluruh persiapan sudah clear semuanya gitu. Oke, dan kemudian juga Bang Mario, kenapa sih Bang Monadi ini lebih memilih pasangan dan hilir? Kita katakan ini kan secara ya, wilayah ini kan ada Lembak, ada Didahat, ada Ilir, ada Mudik, ada Tengah. Kenapa milih Bang Morrison? Kenapa tidak yang lain? Mungkin ada alasan-alasan tertentu.
Oke, sebenarnya secara geopolitik kalau kita perhatikan untuk saat ini memang dari beberapa nama tokoh yang muncul untuk jadi pasangan beliau, kami dulu menginventarisasi beberapa nama dari tokoh Kerinci Tengah maupun tokoh Kerinci Hilir. Setelah difilter sedemikian rupa, akhir merujuklah nama wakil yang sekarang yang memang ini kita belum deklarasi secara resmi kalau wakil beliau dari Hilir, tapi untuk saat ini memang itu sudah menjadi rahasia umum bahwa wakil beliau adalah Pak Morrison, dan rencananya memang dalam waktu dekat akan disegerakan deklarasi untuk peresmian pasangan beliau. Dan ini juga bukan mendadak, bukan kawin paksa, karena secara historis Pak Monadi dengan Pak Morrison ini sudah punya kedekatan jauh dari sebelum ini. Beliau waktu Pak Monadi jadi kepala dinas pendidikan dulunya, Pak Morrison juga menjadi kabid di dinas pendidikan. Kemudian silaturahmi itu tidak pernah terputus hingga saat ini. Kemudian karena secara historis sudah baik, dan ketokohan beliau pun Kerinci Hilir dianggap mewakili Kerinci Hilir, dan keinginan juga dari masyarakat Kerinci Hilir untuk Pak Morrison yang bisa mendampingi beliau, maka tercetuslah bahwa Pak Morrison yang kami anggap punya historis yang baik dengan Pak Monadi untuk berpasangan, dan insya Allah pasangan ini akan siap untuk menang. Oke, Bang Mario. Kemudian juga kalau kita melihat kondisi saat ini, kan boleh kita katakan semuanya itu masih abstrak ya. Dan sama-sama kita ketahui belum ada satupun yang mendapatkan rekomendasi dari parpol. Dan kemudian apakah tidak ada pertimbangan bagaimana Bang Monadi melihat bahwasanya di Kerinci Hilir itu ada Bang Papiani juga dan tokoh-tokoh yang lain, itu apakah tidak menjadi sebuah kendala begitu untuk bagaimana mendulang suara, Bang Mario? Tentu kalau misalnya pasangan calon dari daerah-daerah lain tentu akan menjadi pertimbangan. Kita sudah punya kalkulasi tersendiri untuk menggarap itu semua, dan hingga saat ini kalkulasi kita, hitung-hitungan kita, insya Allah tidak ada yang meleset. Dari hitung-hitungan kita saat ini dengan popularitas dan elektabilitas, setelah dilakukan survei kemarin kita mendapat angka yang cukup fantastis. Untuk elektabilitas jika dihadapkan pada 5 pasangan calon, kita mendapatkan angka 49,8%, tertinggi dari paslon-paslon lain. Kalau paslon-paslon lain di peringkat kedua tuh di angka 11%. Di angka 11% artinya kita masih unggul 37%, masih tersisa. Jadi untuk paslon-paslon lain, kalau dibilang apakah itu akan menjadi hambatan, ya secara politik kita tentu sudah ada hitung-hitungan tersendiri. Jadi untuk tim di 285 desa dan 2 kelurahan di Kabupaten Kerinci sudah terbentuk jauh-jauh hari, bahkan sebelum pileg kemarin kita sudah clear semua untuk tim di tingkat desa, di kordes-kordes sampai ke akar rumput. Di insya Allah kita sudah pede lagi untuk pilkada tahun ini. Baik, Bang Mario, saya bergeser ke Bang Nurzal Hafini. Bang Nurzal, ya, saya ngambilnya dari artinya secara tidak langsung Bang Mario menyampaikan bahwasanya sudah ada hitung-hitungan kalkulasi bagaimana tentang ketokohan yang ada di daerah hilir. Tentu itu secara tidak langsung jadi harapan besar bagi Bang Monadi ya, sebagai calon utama, kita katakan sebagai nomor satunya. Nah, kalau Bang Nurzal sendiri melihat seperti apa kendala-kendala mungkin yang secara tidak langsung, atau hal-hal yang mungkin Bang Nurzal punya hemat cermat tersendiri terhadap keadaan dan kondisi politik saat ini nih, Bang Nurzal? Ya,
di Kerinci memang kondisi hari ini terutama di tengah masyarakat sangat fokus menunggu rekomendasi dari partai politik untuk paslon yang akan didaftarkan ke KPU. Karena di daerah tetangga kita itu sudah ada empat ya, sebagai gubernur sudah ada 4 paslon, kemungkinan ada paslon yang kelima ya dari independen sudah terpak. Nah kalau dilihat mungkin ini kan strategi dari parpol, mungkin yang disampaikan oleh dari Mario tadi bahwa di bulan Mei, akhir Mei dulu ada survei memang unggul jauh Pak Munadi. Tentu bagi paslon lain ini menghitung siapa yang cocok seandainya Pak Munadi dengan Morrison ini apa yang telah dideklar ya, walaupun belum dideklarasikan, kan nampaknya udah 99% Munadi Morrison ini. Nah tentu paslon lain atau partai politik untuk menghitung bisa yang mengejar daripada agregat dia tinggal tadi ini untuk mengejar siapa yang pas paslonnya, untuk pasangannya, calon wakil siapa untuk bisa mengangkat calon yang tadinya peringkat 11% untuk bisa mengejar. Karena survei juga dia kan dinamis, karena opini itu bisa 2 bulan itu jauh pergeserannya, itu jauh. Tentu dengan strategi menentukan paslon wakil dari setiap calon bupati itu sangat menentukan untuk mengangkat atau menurunkan. Nah kalau tadi ya tentu mengangkat atau menurunkan, iya tetap berpengaruh paslon ini bisa menurunkan sudah apa? Nah kalau kita runut ke belakang, memang di Kerinci ini kita harus nontonnya sampai di last minute. Karena dulu kenapa kalau kita kembali ke pilkada 2018 itu head to head sebenarnya. Semua bisa terjadi di Kerinci ini. Karena kegigihan politiknya memang high, kelas tinggi. Artinya kita tidak bisa menerka dari menerawang dari luar, tidak bisa. Yang tahu memang seperti Bung Mario itu lebih paham, yang tahu di dalam. Karena bisa saja terjadi. Kemarin kalau kita katakan figur Adi Rozal sebelum pilkada itu turun, yang mengangkat Adi Rozal itu Andi Tahir. Figurnya, bukan dia bisa landing. Begitu juga hari ini, walaupun figurnya rendah, kalau dia menemukan wakil yang pas, wakil yang pas pasalon itu apakah ya yang bermunculan, kita anggaplah yang bermunculan itu ada Dery, ada Darmadi, ada Tafiani, ya kan? Yang sekarang yang sedang dimohkan oleh Golkar itu ada Faisal Karni. Siapa wakilnya? Itu sangat berpengaruh. Karena figur, popularitas, tim yang solid, program kerja tim yang memadai, kan, kos politik yang mencukupi, itu sangat menentukan. Tidak bisa kita mengandalkan dia banyak duit tapi strateginya nggak memadai, kan, figurnya tidak layak jual, dia susah kita ingin menengahkan ke tengah publik gitu. Jadi yang utamanya ini apa nih dalam mengikuti kontestasi politik, apakah ya karena kalau dari desas-desus yang berkembang di masyarakat ini kan duit yang utama nih Bang Morzal. Nah, Bang Morzal melihatnya seperti apa? Ya, duit itu bukanlah segala-galanya, tapi dengan duit kita bisa segala-galanya. Artinya kos politik, ya saya bilang kos politik ini bukan money politik, tapi kos biaya politik ini penting. Perangkat ini perlu digerakkan. Walaupun strateginya sudah matang, semua variabel-variabel itu sudah disiapkan, peranti-perantinya itu, tapi kalau untuk menggerakkan tidak ada daya, ya kan, tidak ada dayanya juga susah. Ataupun sebaliknya, kalau ada daya tapi perangkat-perangkatnya tidak siap, juga tidak bisa loh. Ini jadi utamanya apa nih Bang? Ya, semuanya harus punya popularitas, harus ada visi misi yang jelas untuk menang, ya. Kemenangan, ada strategi yang cerdas, komprehensif ya. Ya komprehensif, tidak bisa kita mengandalkan satu hanya uang saja, tidak bisa ya. Banyak orang yang punya uang juga nggak duduk di saleh, kan? Gitu. Baik Bang Morzal. Kemudian sebelum saya ke Bung Zikri, saya kembali ke Bang Mario Dirgantara nih. Bang Mario, mungkin masih banyak lah kita katakan, karena memang secara tidak langsung kan belum masuk tahapan kampanye nih Bang Mario. Kalau kita berbicara tentang visi misi Bang Mon, Kerinci ini ingin dibuat seperti apa nih Bang Mario? Tentu kita melihat potensi di daerah
Kabupaten Kerinci ini hampir 10% masyarakatnya itu berprofesi sebagai petani, hampir 70%. Jadi rata-rata memang ada profesi-profesi lain, tapi kebanyakan di Kabupaten Kerinci adalah pertanian. Makanya kita mengangkat jargon pejuang petani, petani pejuang. Tujuannya untuk apa? Kita melihat bahwa saat ini di pertanian kita masih banyak yang belum maksimal pengelolaannya. Kemudian di sektor pertanian juga akses menuju area pertanian masih sangat-sangat miris. Jadi para petani yang ingin mengangkut hasil dari pertanian tersebut jadi terhambat. Kita ambil contoh, mungkin nanti akan di yang paling dekat dengan kita di Renah Pemeti. Renah Pemeti itu Bang Norzal juga mungkin punya ladang di sana. Saya juga punya ladang, mungkin Bang Andi juga punya. Di Renah Pemeti itu orang mau ke Renah Pemeti itu butuh waktu 5 jam sampai 6 jam. Akses jalannya seperti itu. Hasil pertanian di Renah Pemeti itu luar biasa. Bayangkan, kulit manis yang diangkut dari Renah Pemeti itu nilainya luar biasa sekali. Kalau kita anggap jalan akses ke Renah Pemeti itu seperti yang saat ini, orang yang di Renah Pemeti itu sudah menangis-nangis nih, meminta. Saya juga paling sering tuh menyuarakan. Makanya saya bilang kemarin dengan Pak Monadi pun, beliau sudah berkali-kali menyebutkan. Sebenarnya kalau jalan di Renah Pemeti itu tidak susah. Kita anggarkan setiap tahun 5 miliar. Apa sebenarnya yang selama ini menjadi kendala nih, Bang Maryo? Kendala yang selama ini yang sering disebutkan karena itu kawasan TNKS. Kawasan TNKS kemarin itu setelah kita diskusikan dengan pihak PU ternyata sudah di-clearkan untuk izin-izinnya untuk pembangunan jalan sudah diizinkan. Bahkan dari zamannya Pak Murasman dulu itu sudah, kita cuma butuh waktu 2 jam kok pergi ke Renah Pemeti. Jalannya bagus, mulus. Kalau sekarang luar biasa, susahnya itu luar biasa. Jangankan pakai mobil, pakai motor aja susah. Nah, yang jadi permasalahan itu sebenarnya sudah tidak ada, tinggal mau dianggarkan atau tidak saja. Dianggarkan saja. Anggaplah tahun ini dianggarkan 5 miliar, tahun besok 5 miliar. 3 tahun selesai kok di Renah Pemeti itu. Karena masyarakat Renah Pemeti itu menangisnya bukan dari Pilkada 2018 malahan dijanjikan diselesaikan, tapi sampai saat ini kan juga belum. Dari 2000 berapa terakhir dibangun jalan Renah Pemeti 2012 zamannya Pak Murasman dulu. Sudah dijual-jual ya Renah Pemeti ya? Iya, kayaknya jadi janji politik saja kan. Kita pengen hal yang konkret yang betul-betul bisa kita langsung laksanakan. Jadi mungkin dengan jargon pejuang petani pejuang itu mungkin akan menjadikan itu jadi salah satu program unggulan kita nantinya. Baik Pak Maryo, ini ada pertanyaan ini. Sabar dulu Bung Zikri ya. Dari akun Mildi Husda Uhanggito. Saya sangat tertarik dengan slogan beliau pejuang petani, maksudnya Bang Nadi ya 01, karena masyarakat Kerinci umumnya tidak terlepas dari yang namanya bertani. Saya cuma ingin bertanya kepada Pak Monadi melalui tim sukses beliau, apa yang sudah beliau perjuangkan untuk petani dalam artian tidak ada embel-embel bisnis gitu. Nah, apa yang sudah beliau perjuangkan untuk para petani dengan tidak ada embel-embel bisnis gitu? Oke, kalau kita mau melihat apa yang sudah beliau perjuangkan untuk petani, pertama, beliau telah membangun pembibitan kentang. Dulu kalau di Kayoaro, orang beli bibit kentang itu harus sampai ke Dieng sana, ke Pulau Jawa sana dikirim. Ongkos kirim bibit kentang itu sampai ke sini itu luar biasa mahalnya. Jadi orang beli bibit kentang itu harganya bisa sampai 2 kali lipat. Sekarang dengan ada pembibitan kentang di sini, itu memangkas harga bibit kentang yang akan ditanam oleh petani. Beliau salah satu penangkar benih kentang yang ada di Kayoaro. Dari sana saja itu masyarakat yang ingin menanam kentang itu sudah sangat terbantu sekali. Kedua, beliau sangat rajin sekali turun sampai ke masyarakat yang bertani, mengajarkan ini loh, kalau mau bertani seperti ini, seperti ini.
beliau memang bukan sarjana pertanian, tapi kalau pengetahuan beliau tentang pertanian mungkin melebihi dari sarjana pertanian. Beliau menunjukkan bagaimana cara mengelola airnya di pertanian, bagaimana pengelolaan tanahnya, apa yang harus dilakukan. Waktu kemarau kemarin yang beberapa waktu yang lalu terjadi kemarau panjang, ya, beliau sangat intens sekali turun ke masyarakat untuk menjelaskan, ini loh, masyarakat kita ini kan kalau di pertanian kita itu, teknologi pertanian ini dianggap hal yang sangat remeh, ya. Padahal itu sangat modal awalnya memang sangat besar, tapi jika sudah terlaksana itu akan gampang sekali. Bayangkan kalau saat kemarau petani itu banyak yang gagal panen, tapi jika saat kemarau misalnya petani mau bermodalkan saja sedikit membuat pipa air untuk pertanian mereka, itu akan lebih menguntungkan. Karena apa? Harga pertanian di saat musim kemarau kan biasanya melambung tinggi tuh, karena apa? Stoknya sedikit. Sedangkan kita saat musim kemarau seperti itu, kita membiarkan saja nih proses-proses itu berlalu seperti itu saja. Padahal itu momen kita untuk mendapatkan harganya. Nanti hujan turun dari langit, ya. Itu kira-kira. Baik, saya ke Bung Zikri nih. Bung Zikri, tadi sudah dipaparkan secara panjang lebar oleh Bung Mario Dirgantara. Dari paparan Bung Mario, apa kira-kira yang tidak terukur oleh Anda selaku seorang aktivis? Nah, aktivis ini kan kerjanya, ya kan? Kalau yang terukur, ya ngapain kita kan ini yang tidak terukur mungkin? Atau barangkali juga di sini pada malam hari ini Bung Zikri mewakili suara rekan-rekan mahasiswa dan para aktivis ingin menyuarakan tentang ya hal-hal yang mungkin belum memuaskan rekan-rekan mahasiswa yang sifatnya itu bagaimana para pemimpin itu lebih pro terhadap masyarakat dan juga lebih-lebih dalam menepati janji-janji politiknya. Silakan Bung Zikri. Baik, sebelum jauh saya membahas, di sini perlu kita ketahui bahwa kita pada 27 November mendatang akan menghadapi pesta demokrasi, ya, yang nantinya akan menentukan pemimpin kita ke depannya yang mampu bersifat positif lah, atau berpengaruh positif pada masyarakat. Nah, salah satu tantangan utamanya adalah para calon pemimpin kita ini harus menyiapkan akses yang memadai dan objektif bagi masyarakat. Tentunya informasi yang jelas sangat dipentingkan untuk masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui calon-calon yang benar-benar nantinya mempunyai tujuan baik untuk memimpin ataupun memajukan Kerinci ke depannya. Tentunya pelibatan masyarakat dan mahasiswa dalam dialog terbuka ataupun debat terbuka nantinya itu sangat membantulah ataupun sangat bermanfaat bagi kita masyarakat, dan juga memiliki nilai plus bagi pemahaman masyarakat yang hanya sekedar informasi di luar sana yang beredar. Nah, kalau kampanye terbuka dan melibatkan masyarakat dan mahasiswa dalam kampanye terbuka dan dialog terbuka, tentunya kita sebagai mahasiswa dan masyarakat bisa milih dan melihat pemimpin mana yang benar-benar serius untuk memajukan Kerinci ke depan berdasarkan informasi. Dan juga politik gagasan di sini sangat dibutuhkan kalau menurut kami sebagai mahasiswa, karena sampai saat ini dan calon-calon sebelumnya kebanyakan tim sukses kampanye adalah kampanye hitam. Kenapa saya bilang kampanye hitam? Lebih ke sentimen, bukan fokus pada gagasan dan visi misi untuk memajukan Kerinci dan sentimen seperti apa nih maksudnya? Ya, tentunya lebih menekankan pada sentimen kepada calon-calon lain, bukan fokus pada program ataupun visi misi untuk memajukan Kerinci ke depannya. Nah, tentunya kita sebagai mahasiswa berharap nantinya pemimpin Kerinci ke depan, pemimpin Kerinci ke depannya benar-benar fokus pada gagasan dan visi misi untuk memajukan Kerinci, bukan hanya janji-janji palsu lah. Kita sudah sering sekali lah melihat para pemimpin itu janji palsu. Bung Zikri tadi sangat berharap juga ya, artinya ada komunikasi dan transformasi informasi juga ya dari calon-calon pemimpin, seperti adanya dialog dengan mahasiswa begitu ya.
Ini kan baru tim suksesnya. Nanti seandainya mahasiswa diundang untuk dialog dengan calon-calon pemimpin itu sendiri, apakah mahasiswa siap? Tentunya siap kami Siap, sebagai ya. mahasiswa. Apa kira-kira yang akan disampaikan ini melihat apa Kerinci dengan segala potensinya? Apa yang jadi harapan mahasiswa ke depan terhadap potensi Kerinci? Ya, tentunya kalau kita berbicara Kerinci penuh dengan pariwisata yang sangat luar biasa dan kekayaan alamnya yang tak terbantahkan lagi kan. Iya. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain, nggak perlu kita ambil jauh contoh seperti Bali ataupun kita ambil contoh aja Sumatera Barat. Bagaimana pariwisata di Sumatera Barat itu? Jadi rekan-rekan mahasiswa belum puas dengan keadaan pariwisata Kerinci saat ini? Tentu tidak. Perlu Kenapa? kalau kita berbicara pariwisata, tentu yang paling utama itu apa? Akses. Nah, Kerinci kekurangan akses itu dalam pariwisata. Dalam hal udah ada akses ini dari Jambi ke Kerinci, misalnya dari Kerinci ke Padang gitu. Bukannya sudah ada akses? Bukan, akses yang saya maksud itu memang seperti di Padang ataupun di daerah-daerah yang udah maju. ada gitu. Gimana? Apa? Daerah-daerah yang maju itu akses banyak wisata kita yang bagus seperti Danau Kaco dan lainnya sebagainya. Mungkin akses ke danau, akses ke objek wisata. Objek wisata seperti air terjun, kita kaya akan hal itu. Semua ada di Kerinci, tapi apa yang kurang? Akses. Nah, kalau ketika berbicara pesawat kita terbatas untuk masyarakat misalnya, kecuali orang Kerinci yang dari Jambi ke Kerinci itu mungkin bisa. Nah, yang orang-orang luar ini dan pariwisata kita juga kurang terekspor. Mungkin itulah salah satu kendala selain dari akses dan kurang terekspor keluar. Baik, ditahan dulu Bung Zikri. Kita promosi untuk sponsor dulu pada malam ini. Ada Taki, ini kopi Kerinci kualitas ekspor. Nah, yang diminum nih sama Bung Mario Dirgantara dan Bang Norzal Hadi dan saya sendiri. Bung Zikri mana kopinya? Wah, itu enggak. Kita minum dulu nih kopi Takinya. Ayo Bang Mario, apa? Wah, ini liga udah kalah saya nih, Bang Norzal juga liga nih. Bismillah. Ya. Nah, buat yang ingin mendapatkan kopi Taki, kopi asli Kerinci kualitas ekspor, yang saya tahu saya ya cuman kopi Taki ya, bisa didapatkan di Andalas FM juga. Oke, Bang Norzal kembali nih, Bang Norzal. Ya, tadi Bung Mario sudah menyampaikan apa yang menjadi visi misi dari Bang Monadi juga, dan juga dari Zikri Ramadan juga sudah menyampaikan kritikannya terhadap potensi Kerinci, salah satunya tentang pariwisata, yang mana objek-objek wisata yang ada di Kerinci itu belumlah terkelola secara optimal gitu. Nah, tanggapi dulu apa yang dipaparkan oleh Bung Mario tadi terkait ataupun berkenaan dengan visi misi Bang Monadi nih, Bang Norzal. Pejuang petani pejuang. Nah, itu dia. Ya, Pak Monadi tahu betul ya bahwa memang Kerinci ini mayoritas kita lahannya lahan pertanian dan kita adalah petani. Mungkin beliau mencoba mengambil ini, memang dia bergerak di penangkaran benih. Dia mencoba mendeteksi denyut nadi petani. Namun apa yang disampaikan oleh Yunda kita tadi, bahwa kita bukan sekedar pertanian, ada pariwisata. Salah satu branding pariwisata Provinsi Jambi, Kerinci. Memang sampai hari ini belum ada menjadi tanda-tanda dia jadi branding ini kan. Itu viral. Kalau di dunia maya itu kan viral. Kalau viral itu pengunjungnya meludak. Iya. FYP ya, artinya dalam dunia viral hari ini gitu. Artinya pengunjung kita ya, kita tidak melihat. Masa kecil kita sering lihat turis. Iya. Sekarang mungkin mereka sudah pakai motor, mungkin tidak jalan kaki lagi mungkin. Gitu. Itu kan salah satu indikasi kita melihat, baik itu pengunjung dari dalam Provinsi Jambi misalnya. Memang salah satu itu penariknya tidak ada. Memang tidak ada master plan. Master plan ini mungkin bukan sekedar untuk Bang Monadi ya, mungkin untuk seluruh paslon lah. Kedua, ada namanya pemekaran Kerinci Hilir. Harus disebutkan. Jangan walaupun ini sekedar janji politik ini karena belum tertunaikan,
ya kan, karena ini harapan dari masyarakat Kerinci Ilir ini harus dituangkan mungkin ini semua paslon. Jadi saya bukan mengatakan kepada karena hari ini ada tim nadi, bukan untuk tim nadi saja. Ada ranah pemetik, akses ke ranah pemetik. Walaupun ini menjadi jualan, ya harus diungkapkan. Kalau tidak diungkapkan, berarti kita perjuangannya berhenti. Karena dia belum terrealisasi, maka ini akan menjadi janji politik terus setiap event-event politik. Nah, bagi salah satu tadi, dan juga akses jalan evakuasi. Nah, itu kan menjadi kerjasama bagaimana pemimpin Kerinci nanti bisa dengan gubernur membuka jalur evakuasi. Nah, jalur evakuasi ini kan dua perannya. Selain evakuasi, jalur pertanian. Bagaimana kita membuka antara jalan Lempur ke Jangkat misalnya. Dia kan membuka akses pertanian kita, selain nantinya ada bencana menjadi jalan evakuasi. Atau dari Pelompek ke Bungo. Itu membuka, selain gunanya untuk jalan evakuasi, juga gunanya untuk menjadi akses pertanian. Mengangkut bahan-bahan pertanian kita baik keluar maupun ke dalam kebutuhan kita. Nah, ini semua kandidat termasuk Pak Monadi harus diikrarkan. Jangan sekedar ini janji politik, setiap kampanye, setiap ada event politik sampai terus ya, karena dia belum terrealisasi. Kalau terrealisasi untuk apa lagi? Misalnya pemekaran Kerinci Ilir telah terlaksana, nggak perlu lagi pilkada hari ini kita mengungkapkan pemekaran Kerinci Ilir. Udah clear. Nah, itu untuk semua kandidat. Saya pikir karena program kerja, saya meyakini semua program kerjanya itu visi misinya itu manis-manis semua. Udah orang-orang pilihan lah nantinya. Nanti kan kita melihat prioritasnya. Nah, ini prioritasnya apa? Prioritas tidak perlu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak tidak prioritas saja namanya kan gitu. Hal-hal lain Bang Marsal mungkin dari sisi SDM yang ada di Kerinci yang apakah perlu dilakukan itu seperti apa? Ya, kalau kita mau jujur ya, banyak masyarakat sarjana di Kerinci, tapi ya, banyak nganggur juga kan ini kan. Ya, ini kan karena akses. Saya juga seorang merintis, saya pelaku UMKM, sudah merintis sebuah usaha. Memang kita tidak diberi akses oleh pemerintah. Mungkin dalam forum ini, mungkin ya mudah-mudahan nanti ya didengar oleh Bung Mario kan gitu. Memang kita kalau tingkat kreativitas UMKM kita ini luar biasa, kegigihannya ini luar biasa. Cuma mereka tidak mendapat akses, baik itu akses pemasarannya. Kadang-kadang mereka butuh akses pemasaran. Kalau akses permodalan mereka sudah sekarang sudah membantu. Bagaimana caranya, dan itu sudah membantu, tidak memberi akses. Nah, kadang-kadang ini kurang serius nih pemerintah dalam memberi akses. Nah, saya mau ngomong itu. Karena memberi akses itu tidak menguntungkan bagi aparat. Ya kan? Menguntungkan bagi aparat. Saya mungkin ini saya ingin kenapa, Pak? Karena di pemerintah kita itu mungkin jadi koreksi bagi kita semua. Kalau tidak ada anggaran-anggaran, mereka malas kerja. Kita ngomong aja, ini maka pemimpin ke depan mampu meningkatkan etos daripada aparatur sipil negara. Etos kerja. Kalau tidak ada, misalnya tidak ada program ini, tidak ada uang panitianya, mungkin gitu ya, tidak ada honorium ininya, mungkin mereka tidak ada etos. Nah, ini perlu digalak karena etos aparat itu meningkatkan kinerja. Kinerja itu berdampak pada kita. Apakah kita yang jadi pelaku UMKM, apakah pertanian, semuanya akan berdampak. Kita jangan melihat sekedar fisik, ya SDM-nya juga harus tertata. Nah, mungkin bagaimana nanti kandidat yang mungkin kalau saya melihat kebutuhan masyarakat itu tidak muluk-muluk. Tidak muluk-muluk, artinya prinsip dia hari ini tuh terkabul gitu. Karena dia tidak butuh pemimpin itu mengasihi dia gitu, tidak. Artinya kalau programnya, kebijakannya menyentuh bagi dia itu udah cukup. Yang pro terhadap nah, artinya pertanian, pupuk murah, dia tidak minta pupuk gratis, nanti akses pupuknya yang tidak ada mau dibeli. Ini persoalan.
pupuk mau dibeli itu tidak ada, bukan tidak mampu beli pupuk. Pupuk langka artinya mahal gitu. Nah ini perlu pemerintah harus hadir gitu. Mereka bukan minta diberi pupuk gratis, tidak. Kita UMKM bukan minta modal gratis, tidak. Nah itu minta, mungkin nantinya yang terpilih harus mampu. Kemudian saya pesan juga kepada Dinda Mario ini selaku tim kan, bagaimana menyajikan hidangannya. Saya pikir kalau visi misinya bagus semua nanti kandidat itu, manis-manis semua. Tapi bagaimana kita menyajikan? Jangan sampai berujung pahit, Bang. Ya, jangan sampai berujung pahit, dan bagaimana mencari simpati rakyat. Simpati rakyat. Tentu hari ini kita sedang mencari simpati rakyat. Harus pandai mengemas kemasannya. Artinya kemasan kita bagaimana, brand kita apa, ya harus kita jual. Artinya mencari simpati itu jangan sampai menjadi bumerang bagi kita. Nah, tadi disampaikan oleh Mario kan bergerak sudah dari tahun 2015 kan. Itu sudah 9 tahun perjuangannya itu penuh lika-liku. Ini bagaimana menjaga stamina itu? Ini terpenting bagi Mario dan kawan-kawan. Baik, Bung Zikri, untuk closing statement dari Bung Zikri, mengingat waktu juga, apa nih yang kira-kira pada malam hari ini belum tersampaikan, apa yang jadi harapan mahasiswa, terkhususnya mengenai visi misi Bang Munadi ke depan? Kalau khususnya untuk visi misi Munadi tadi, ditekankan kepada pejuang petani dan petani pejuang. Nah, nantinya memang benar-benar berbuat untuk masyarakat, bukan hanya sekedar janji-janji. Itu yang pertama. Nah, kalau secara umumnya bagi calon-calon yang ada, mungkin sangat kita apresiasi calon yang berani mengikrarkan bahwa benar ada rencana kerja nyata dalam waktu dekat untuk membenahi Kerinci ke depannya, dan apa bentuk pertanggungjawaban para calon berikut jika program kerjanya ataupun janji-janjinya tidak terlaksana. Sampai sekarang belum ada yang berani. Mungkin calon-calon wali kota dan gubernur pun belum ada mengikrarkan tersebut kan, hanya janji-janji. Nah, tapi apa bentuk pertanggungjawabannya kalau itu tidak terlaksana? Itu yang kami butuhkan kalau dari mahasiswa. Mungkin itu aja. Oke, Bang Marul, sedikit Bang, ini seperti apa nih? Ada tidak di janji politik tadi mahasiswa mengatakan pertanggungjawabannya. Nah, apakah mungkin janji-janji ini ditepati, dan bila tidak ditepati seperti apa? Nah, gimana nih Bang Murzal menanggapi apa yang dipertanyakan oleh mahasiswa? Ya, visi misi program kerja itu kan nanti akan tertuang di perda, ya, maka menjadi perda kabupaten, berarti menjadi peraturan daerah itu. Itu pertanggungjawabannya, itu keseriusannya ya. Keseriusan apa nanti visi misinya. Visi misi itu kan dari RPJP, RPJPD. Kalau sekarang kan pakai yang 2025-2045 ini pakai itu. Baru program kerjanya prioritasnya di RPJPM yang 5 tahunan ini. Nah, itulah nantinya yang diperdakan. Nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh dewan kita per tahunnya. Nah, itu segi legalitasnya. Tapi di segi masyarakat, apa yang telah diucapkan dia di saat kampanye, apapun di medsos, melalui pamfletnya. Nah, kalau dia memang tidak menunaikan janji-janji politiknya, mungkin cukup satu kali. Artinya hukumannya itu hukuman sosial yang bisa kita berikan. Ya, kalau legalitasnya di DPR, mau diterima mau tidak diterima kan, sesuai apa perda yang telah diucapkan, apa yang telah disepakati, yaitu di APBD kan gitu. Tapi yang lebih beratnya ini sanksi sosial. Sanksi sosial. Artinya kalau memang tidak mampu ditunaikan apa yang telah diucapkan, ya tidak usah kita pilih lagi. Nah, hari ini saya juga minta kepada mahasiswa juga, malah kita mulai memberikan perilaku politik yang sehat. Artinya kadang-kadang ada orang yang serius membangun, tapi juga malas. Malasnya kenapa? Pada ujung-ujung juga masyarakat minta duit. Lebih baik menyiapkan duit, mainnya di hari terakhir kan gitu. Artinya ini kan sudah gimana gitu ya. Sakitnya ini memang sangat berat untuk kita membasmi ini, tapi kita harus memulai dari diri kita. Artinya kalau kita ingin berharap
pemerintah itu bekerja sungguh-sungguh, ya kan? Ya. Artinya jual beli jabatan tidak ada lagi akhirnya kan. Kenapa ada itu ini? Ini kan rahasia umum. Nanti habis ini harus kita pangkas. Siap tak kita gitu? Masyarakat rakyat yang akan memilih, jangan kita tergoda gitu. Tergoda dengan uang 100.000 di TPS. Karena orang yang bersungguh-sungguh nanti dia hilang kesungguhannya. Dia cukup cari duit, selesaikan di akhir. Mau tunai tidak tunai janjinya, selesai juga dengan duit. Nah, hukum sosialnya tidak berlaku. Ini perlu kita juga melalui Bung Andi, melalui radionya. Bagaimana kita mencoba, walaupun di Kerinci ini kita nggak susah, kita kalau berjuang saya pikir bisa. Baik. Money politiknya, tapi cost politik tetap ada. Karena ingin menggerakkan mesin itu harus butuh cost gitu. Tapi money politik ini kita coba untuk menghilangkan biar janji politiknya bisa kita tagih. Ya. Bisa Bang ya? Bisa lah kalau kita serius untuk itu. Baik Bang Lorzal, saya ke Bang Mario Dirgantara. Bang, ini mungkin sesi terakhir juga nih, soal perahu gimana ini Bang Mario? Untuk perahu kita saat ini insya Allah sudah cukup dan mungkin kemungkinan berlebih. Memang secara resmi rekomendasi partai akan diserahkan serentak. Dari beberapa partai itu minta bahwa rekomendasi partai akan diserahkan serentak, ada acara seremonialnya dari seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Kemungkinan awal Agustus sudah mulai ada beberapa partai yang akan menyerahkan. Memang di Kabupaten Kerinci belum ada satu pasangan calon pun atau kandidat pun yang menerima rekomendasi partai. Di beberapa daerah lain memang sudah ada yang menerima rekomendasi partai, tapi tidak seluruhnya. Nah, kita tinggal menunggu acara seremonialnya saja. Dan insya Allah untuk saat ini kursi untuk berlayar untuk di Kabupaten Kerinci 6 kursi sudah melebihi dari target. Jadi insya Allah akan segera berlayar kapal besinya. Oke, baik. Dan hal lain mungkin yang sekiranya perlu Bang Mario Dirgantara sampaikan, apa nih secara global? Oke. Untuk secara global mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa kita harus mengusung politik riang gembira. Artinya tidak ada dendam, tidak ada intrik, black campaign tadi juga yang disampaikan, supaya itu dihindari, apalagi kegiatan-kegiatan yang tidak baik seperti merusak baliho. Kayaknya itu tindakan-tindakan yang kurang baik untuk kita terapkan. Jadi kita ayo adu gagasan, ayo adu visi misi, ayo kita beradu argumen untuk kemajuan Kerinci ke depan. Karena yang akan menikmati Kerinci ini tidak hanya salah satu, tidak hanya tim saja, tapi seluruh masyarakat Kerinci. Jadi kita butuh, ayo kita bangun Kerinci bersama-sama. Mari kita sumbangkan pemikiran kita. Kita boleh berdebat panas, tapi hati harus tetap dingin. Jangan sampai jadi dendam. Iya benar. Kita tetap mengusung politik riang gembira. Iya. Dan kemudian berupaya untuk menciptakan situasi yang kondusif ya Bang Mario ya. Iya. Jangan gara-gara kalau yang namanya pesta ini kan bergembira Bang Mario ya. Benar, pesta. benar. Iya. Masa ya pesta kita tawuran berantakan ya kan. Iya. Lagian ini kan kalau kita berbicara tentang Kerinci lagi ini kan masyarakatnya etnis ya, suku. Hanya saja dalam etnis tersebut dia terpisah secara beberapa wilayah administratif gitu. Nah, artinya kita sama kita. Ya, jangan sampai melalui pesta demokrasi ini, dengan adanya pesta demokrasi ini merusak hubungan silaturahmi dan silaturahim kita. Jadi mesti dengan riang gembira, mesti dengan tetap santun, tetap beretika, tetap beradab dan juga sehingga bisa tercipta situasi yang damai, tentram, kondusif ya Pak Mario. Oke. Bang Lorzal sebut? Ya, kita tambahan ya. Ya. Karena di Kerinci ini belum ada yang mendapat surat keputusan untuk diusung ini KPU. Ya.
ini kalau didengar tadi kan udah dari pasangan udah ada, itu mulai di Morrison kan, partai sudah berlebih gitu ya. Saya pikir ini perlu dideklar secepatnya. Nah tentu bagi calon-calon yang lain ini bisa menghitung gitu. Bagaimana kita berharap pilkada kita menarik gitu, menarik baik visi misinya, menarik dalam pertarungannya itu menarik. Artinya bagaimana, karena hari ini kan menimbulkan spekulasi yang cukup ini di tengah masyarakat. Artinya apakah kandidat yang ada di Kerinci ini memang tidak siap untuk berebut partai atau apa? Tapi itulah terjawab oleh Mario tadi, bagi mereka tinggal menunggu waktu. Mungkin ada jadwal dari partai gitu kan. Nah, kita tapi ada tidak kemungkinan apa, kan ada yang mengatakan bahwasanya politik ini dia setiap detik berubah gitu. Ada, maka saya katakan tadi kalau kita bercermin dari kabupaten lain itu kan partai ingin minta kadernya juga masuk. Nah, ini tapi kalau di Monadi Morrison kan udah clear, Pak Monadi PAN, Morrison mau apa kan tergantung partai kawan koalisinya. Nah yang lain anggaplah kita katakan misalnya Dr. Dery non partai, atau dia partai A, pasangannya apa, atau siaplah dengan partai A mengajukan kadernya. Nah siap tak menguntungkan tidak itu hitungannya, kita hitungan politiknya. Mungkin ini yang membuat lambat waktunya kan, lama kita menunggu. Atau Darmadi bagaimana gitu, Tabiani bagaimana, itu kan mereka masih menghitung untuk bisa, karena maksud saya katakan di awal tadi, karena mereka menghitung ini kan lawannya mulai di Morrison dengan popularitas tinggi, bagaimana untuk mengejar itu. Ini kesempatan. Kalau salah mengambil wakil untuk yang lain, ini berat untuk dikejar. Nah bagi Monadi juga jangan terlalu berhappy gitu kan. Nah jangan sampai terlena, karena orang yang di belakang ini walaupun dia mengejar, kalau fisiknya kuat juga bisa disalib nanti. Nah ini perlu kan untuk Monadi. Nah bagi saya melihat, nah mungkin kalau di Kerinci ini paling banyak itu 4 pasang, 3 atau 4 pasang. Itu satu sudah ada Monadi Morrison, kita tunggu. Mungkin minggu depan sudah mulai meletus ini. Ya, sudah mulai ada yang meletus, rekomendasinya keluar siapa. Mungkin saya itu, mungkin kemungkinan partai nitip kadernya masuk, 01-nya belum mungkin hitungannya belum masuk kan gitu. Karena kalau kita lihat di kabupaten lain itu, di daerah lain itu tetap ada kadernya yang masuk. Atau ada hal-hal lain yang belum selesai secara administrasi mungkin kan. Yang ini kita tunggu saja lah. Baik. Nah mungkin kita berharap pilkada di Kerinci seperti pilkada di 2018, artinya 2018 itu termasuk yang gembira, tidak ada apa-apanya, tidak ada ini gesekan, nggak ada. Kalau ya biasa-biasa dalam politik itu intrik-intrik itu biasa, itu sah-sah saja, tapi tidak sampai ke black campaign-nya gitu kan. Baik, terima kasih Bang Marzal, Bang Mario ya, cukup ya, Bang Zikri juga. Terima kasih untuk pendengar Andalas FM dan juga Andalas Channel. Saya Andi Andalas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.